Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me Siska Regita as a host of Nurul Wafa Official Podcast. In our occasion, we have a special guest star from the better participant of MKK 2023. Sebenarnya mereka itu ada 3 orang karena emang satu timnya itu 3 orang, tapi kebetulan yang satunya lagi sakit. Lanjut aja kita sapa. Hello. Oke, dengar-dengar kalian kemarin itu mengikuti perlombaan debat MKK di tingkat provinsi ya? Yes, that's right. Oke, sebelumnya mungkin sebelum kita menggali lebih dalam tentang pengalaman mereka, coba dong kalian perkenalkan dulu nama kalian gitu. Okay guys, let me introduce myself. My name is Falha Zakia. You can call me Falha. I'm coming from 2nd class senior high school and I have been stay at Nurul Wafa boarding school as long 5 years exactly. Okay, and then? And hi guys, my name is Resi Nurlela. You can call me Eci because my familiar name is Eci, and I'm coming from 2nd class senior high school too, and I have been stay in Nurul Wafa as long 5 years too. Okay, berarti Eci dan Falha ya? Yeah. Okay, sebelum kita mengenal lebih dan menggali lebih dalam, coba dong kalian sharing-sharing dulu gitu pengalaman kalian dari kok bisa sih mengikuti perlombaan debat di tingkat Jawa Barat ini? Jadi, honestly, this is greatest experience ever. Karena kita bukan langsung dipilih harus mengikuti lomba ini, tapi kita mulai dari seleksi, terus training juga, terus sampai pada akhirnya kita menjadi perwakilan dari pesantren untuk mengikuti perlombaan debat MKK di Jawa Barat. Kalau Eci, coba dong sharing pengalamannya, kan tadi Falha nih. Coba kalau Eci gimana nih pengalaman sebelum mengikuti dan bisa mengikuti perlombaan di tingkat provinsi ini? Oke, kalau diri saya pribadi, sama sih. Awalnya kan kita juga seleksi, jadi bukan langsung dipilih itu ya. Dan pada sistem seleksi juga gimana ya? Sebenarnya bukan kemauan kita sendiri, tapi decided. Jadi di samping itu teman-teman ada yang support juga. Jadi memaksa kita untuk mengikuti seleksi English debate tersebut. Dan ya kita berpikir lebih dan juga dan ya akhirnya kita juga mengikuti seleksi tersebut dan penasaran juga sih, dan alhamdulillah kita bisa terpilih sebagai partisipan untuk mengikuti lomba khususnya. Dan honestly awalnya aku sih orangnya pemalu ya, tapi setelah mengikuti atau enter to debate community, it's membawa perubahan gitu ya, memberikan efek yang lebih baik gitu. Of course. Jadi di dalam debat juga mental kita itu diasah, bukan hanya mental tapi kritik berpikirnya juga diasah, dan dalam percaya diri juga itu bisa meningkatkan secara bertahap. Yang tadinya tidak kurang percaya diri jadi sekarang lebih percaya diri gitu aja. Ngomong-ngomong nih, coba dong sharing ke teman-teman kalau pengalaman selama latihannya tuh gimana. Jadi kok bisa kalian memasuki
kok bisa kalian lolos dari tingkat provinsi ke tingkat nasional? Gimana pengalaman latihannya gitu? Dalam pengalaman latihan pasti ada suka, pasti ada duka juga ya. Iya. Terutama sukanya itu selain kita mendapatkan more knowledge, kita juga mendapatkan cara bagaimana sih mengasah critical thinking kita, mengasah kepercayaan diri kita juga. Bagaimana cara kita bekerja sama dengan tim, kan kalau debat itu minimal 3 orang Satu grupnya. Jadi kalau menggali emosi itu pasti membutuhkan kerjasama yang baik dalam tim. Ya. Jadi banyak sekali suka dan duka. Kalau dukanya itu pasti kalau lagi latihan itu kita ada di posisi give up, ngeluh, banyak sekali keluhan karena kenapa sih gak bisa atau gimana sih cara menyampaikan argumen kita, padahal kan wawasan kita itu gak luas gitu ta. Jadi wawasan kita yang belum luas, mental kita juga yang belum berani mungkin ya. Jadi bukan tekanan, dorongan acuan. Jadi kalian tuh emang harus dituntut supaya bisa berpikir lebih kritis ya, lebih berani. Dengar-dengar kan katanya kalau MKK itu kan berbasiskan kitab kuning ya, jadi referensinya berarti dari kitab kuning dong. Ya. Selain dari katanya kan kalau referensinya bisa dari undang-undang, bisa dari link dari sosmed ataupun dari berita-berita gitu. Oh berarti kalau MKK mah lebih ke mendalami kitab kuningnya ya juga. Berarti referensi ataupun pengetahuan kitab kuning kalian cukup bagus dong. Teman-teman bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya kita juga bukan hanya sebatas mengetahui kitab kuning, tapi bisa juga mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari. Bisa juga mengaplikasikan ke dalam masalah-masalah yang terjadi di era sekarang. Iya. Kalau Eci gimana nih pengalamannya? Coba dong sharing juga. Baik. Kalau pengalaman saya, jujur ada pengalaman yang sangat memalukan juga karena selama latihan saya pernah tuh saya pernah nangis, pernah kabur juga, Kenapa itu kok bisa sampai kabur, bisa sampai nangis gitu? Gitu. Karena di posisi itu aku down banget. Karena aku itu tipe orang yang critical thinking-nya gak terlalu tinggi, dan sebenarnya capek harus mengasah critical thinking, berpikir ke sini ke situ. Terus ya belum lagi kegiatan yang lain. Jadi pernah tuh aku kabur dari latihan di tengah-tengah latihan. Oh jadi selama satu malam ataupun satu waktu itu jadi gak ikut latihan? Iya gak ikut latihan tuh. Oh iya. Aku nangis sih di kobong, tapi but after that besoknya aku berpikir masa seperti ini sih, ini bukan jiwa debaters, ini bukan jiwa debaters. Dan ya aku juga mengambil pengalaman seseorang yang pernah jadi juara nasional juga di tingkat juara nasional debat bahasa Inggris juga. Terus saya ingat kepada pembimbing saya juga, masa saya akan kalah dalam perjuangan masa atau harus kalah sama ego kita ya khususnya mungkin seperti itu. Tapi ya kesini saya tingkatkan lagi semangat saya dan don't take it, dan
Tidak mengambil itu sebuah beban gitu Ya, kan tidak ya. mengambil itu sebuah. I try to take it enjoy and Iya. ya coba hadapi aja, jalani aja. Siapa tahu kedepannya bisa lebih baik juga dan siapa tahu what's something miracle it's coming. Oh, jadi pengalaman kalian selama latihan itu emang sangat berliku-liku Sangat gitu ya. berliku. Suka duka. Dan untungnya kita memiliki para pembimbing yang terbaik yang pernah ada, yang pernah kita temui gitu. Ya. Memang Ya. gimana kalau pengalaman kalian sama pembimbing kalian gitu? Jadi Di samping mereka memberikan koreksi kepada kita, jujur mereka mengkoreksi kalian kurang ini. Tapi di samping itu mereka juga memberikan motivasi dan arahan. Jadi selain komenan, nah harus gini, harus gitu. Jadi kita juga enjoy, kita juga enak gitu, enak. Iya. Jadi kalian juga bukan sendiri tapi ditemani oleh para pembimbingnya ya. Oh, kalau ngomong-ngomong tentang masalah perlombaan kemarin nih, pengalaman kan kemarin katanya lombanya langsung ya, secara langsung ke Sumedang. Ke Sumedang. Kalau perjalanan kalian selama perlombaannya itu kayak gimana? Coba dong kasih tahu ke penonton yang lagi nonton di channel kita gitu. Jadi waktu kita ke Sumedang itu awalnya dari pesantren itu jam 3 Ya. 3 pagi Subuh ya, pagi. Janari kalau bahasa Sundamanya ya. Kita harus bangun langsung berangkat ke Islamic Center yang ada di Gebu. Iya. Waktu itu ada juga beberapa partisipan Dari pesantren lain. Jadi satu bis itu ada beberapa Satu kafilah jadi dari Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik. Dari Kabupaten Tasik. Kita juga sebelum itu sharing dulu sama mereka. Kemudian jujur kita paling bukan heboh, paling ribet lah istilahnya, paling ribet gimana? Kok bisa disebut kalian merasa paling ribet gitu? Karena orang lain nggak ada yang sama sekali nggak ada yang bawa koper. Jadi mereka itu simpel, cuma bawa tas aja satu tuh sama kitab-kitabnya mungkin ya, sama kita. Kalau kalian kita bawa koper. Kita bawa koper juga. Bertiga bawa koper sampai waktu sampai di Sumedang, khususnya di Hotel Puri Katulistiwa. Iya. Orang lain udah pada masuk ke aula buat technical meeting, kita masih sibuk sama koper kita untuk ambil baju. Karena koper kita itu ketinggalan. Bukan ketinggalan, emang kita menyimpan di bagasi. Di bis bagasi. Iya. Bagasi. Iya, di bagasi bisnya. Kita bolak-balik dari lantai 4 ke bawah. Jalan atau naik lift gitu? Nah, enggak sih, kalau pertama kali kita naik tangga dulu. Soalnya kan di lift itu ngantri ya. Ngantri banget. Soalnya kan pas waktu itu